Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lintang Azani dengan NPM 2359201111. Pada video ini saya akan melakukan eksplorasi dan juga pengelompokan kandungan gizi makanan Indonesia. Jadi tujuan dari video ini untuk memahami pola distribusi kandungan gizi yang ada pada makanan Indonesia, lalu juga mengidentifikasi kelompok makanan itu berdasarkan kemiripan profil nutrisinya menggunakan metode clustering. Dataset yang saya gunakan di sini, saya menggunakan dataset dari Kaggle. Ini datasetnya. Dataset ini berisi beberapa makronutrisi dan juga vitamin dan mineral. Oke, step yang pertama di sini lakukan adalah mengupload file datasetnya tadi. Di sini juga saya melakukan perbaikan satuan dari vitamin A di sini yang dilakukan. Yang tadinya sebelumnya itu miligram ke mikrogram, karena setelah dilakukan cek analisis nggak mungkin satuan vitamin yang ada di datasetnya itu sampai sebesar 20.000 mg. Jadi dilakukan satuan ke mikrogram. Lalu selanjutnya melakukan pre-processing data. Di sini yang dilakukan adalah untuk mengecek tipe data dan juga missing value, lalu mengecek apakah ada duplikat, dan jika ada duplikat maka datanya dihapus, dan juga menambahkan fitur turunan energi berdasarkan kalori, karena kalau kita lihat di data setnya ini menggunakan kilojoule. Di sini saya menggunakan kalori agar lebih gampang, karena rata-rata sekarang itu menggunakan kalori semua. Di sini dilihat ada berapa banyak, ada 22 kolom dan juga tipe datanya. Untuk missing value tiap kolom itu 0 semua. Lalu di sini dilakukan pengecekan data ya, apakah ada data yang duplikat atau tidak. Di sini kolom unnamed ini tidak dipakai ya, karena ini mungkin hanya nomor saja. Lalu di sini ada coding untuk melakukan ngecek apakah ada duplikat. Jika ada duplikat maka langsung dihapus. Lalu di sini lakukan ngecek ulang lagi, karena kemungkinan ada beberapa menu yang nama menunya sama tapi nutrisinya beda. Mungkin di sini ada perbedaan cara mengolahnya. Ada yang mungkin direbus atau digoreng gitu. Oh iya, di sini juga data setnya diasumsikan itu diukur per 100 gram ya, karena di dataset di Kaggle-nya itu tidak dijelaskan berapa ukuran yang diuji. Nah, di sini kelihatan bahwa baris yang duplikat itu ada beberapa di sini. Jika dilihat nutrisinya itu sama semua. Ada biskuit Big Royal, donat, kerupuk bala-bala, teh kotak, dan lain-lainnya. Nah, dihapuslah jumlah yang identik ya. Itu ada 5. Lalu di sini dicek lagi menu yang duplikat. Itu ada 2, mie kering dan kental. Nah, kita lihat di sini detailnya itu dari energinya aja berbeda ya. Proteinnya mungkin ini ada proses di pembuatan menunya dengan beda cara olahnya. Mungkin itu yang menyebabkan datanya ini berbeda. Nah, di sini dilakukan penambahan fitur baru, yaitu kalori tadi dengan jumlah kilojoule ini dibagi 4.184. Lalu kolom kalorinya muncul di bagian kanan. Lalu di sini memilih fitur yang untuk dianalisis, yaitu ada energi yang berdasarkan kalori, protein, lemak, karbohidrat, ini ada fiber itu serat,
lalu ada lemak baik, kolesterol, vitamin C, vitamin A, dan kalsium. Jadi beberapa makronutrisi dan juga ada sedikit vitamin dan mineral. Ini ditampilkan data yang dipilihnya. Nah, baru di sini dilakukan yang namanya EDA. Nah, yang pertama dilakukan di EDA sini ditampilkan beberapa baris pertama tadi sampai di atas, lalu menggunakan histogram. Oke, bisa kita lihat di sini ada sebuah diagram ya, diagram histogram distribusi fitonutrisi. Pola dari diagram ini yaitu miring ke kanan ya, atau right skewed, artinya pengelompokan data itu banyak berkumpul dari rendah ke menengah, walaupun ada beberapa juga data yang ekstrim ya, yang artinya seperti di kolom kalori ini ada data yang sampai kalorinya mungkin nyentuh ke 1200. Sama juga seperti di vitamin A ini ya, kita lihat bahwa datanya yaitu rata-rata 0 sampai 1500 mungkin ini ya, itu jumlah vitaminnya itu rendah gitu. Tapi ada data ekstrim yang sampai 20.000. Kalau nggak salah ini hati biawak kalau nggak salah. Nah, jadi itu tadi secara umum ini pola dominan pada histogram ini distribusinya tuh miring ke kanan. Kandungan sebagian besar itu tidak merata. Ada makanan yang memiliki sumber utama nutrisi tertentu dan juga ada makanan yang tidak mengandung sama sekali. Lalu kedua di sini ada box plot ya. Box plot. Nah, di sini kalau di nutrisi energi kita bisa lihat ya, di dalam IKR yaitu merupakan kotak seperti persegi ini, lalu ada garis kuning ini disebut median. Di bawah garis ini itu merupakan whisker bawah dan whisker atas. Whisker atas ini merupakan batas saya ulangi. Jadi di dalam IKR ini merupakan jumlah data 50% dari seluruh data makanan ini tuh berada di sini. Contohnya mungkin di bagian bawahnya ini kita 170 kalorinya, sampai di bagian atas ini mungkin 370. Nah, lalu whisker atas dan whisker bawah ini merupakan acuan bahwa batas data itu masih normal. Tapi ada juga beberapa data yang melebihi batas whisker, ini disebutnya outliers. Di sini seperti ada yang sampai 1200 atau 1100 mungkin ya. Ini sama seperti protein, lemak, dan juga yang lain. Terutama sih ya di bagian mikronutrien ya, seperti vitamin A ini kebanyakannya di konsentrasinya dinilai rendah, tapi kan ada juga yang outliernya yang tinggi. Lalu selanjutnya ada heat map, itu perbandingan nutrisi mana yang saling berkorelasi. Kalau kita lihat di sini itu yang paling di bagian kanan ini ada sebagai bar penunjuk warna ya. Kalau makin merah dia makin tinggi dan makin biru dia makin rendah. Kita lihat di sini di bagian lemak itu sangat berkorelasi dengan energi, yang artinya makanan berlemak itu mengandung banyak pula energi. Nah, lalu di sini selanjutnya ada PUFA dan lemak. Ini juga saling berkaitan karena PUFA itu sendiri juga bagian lemak, tapi dia lemak yang baik. Lalu di sini juga ada lemak sama ya. Selanjutnya di sini ada rekomendasi ya, diagram rekomendasi makanan dari, misalnya di sini ada fat tertinggi.
itu ditampilkan bahwa data ini, makanan ini merupakan makanan dengan fatnya yang paling tinggi. Di sini semua rata dari 5 data yang ditampilkan itu kandungan lemaknya sampai 100 gram semua. Ini makanannya ada 5. Lalu di sini ada yang dengan serat tertinggi. Ini ada kayu manis, sampai datanya tuh sampai ke 54,3 gram. Lalu di sini makanan dengan protein tertinggi. Ini ditempati oleh daging sapi dengan 103,3 gram. Nah, oke, itu tadi proses EDA. Selanjutnya di sini ada bagian modeling ya, di clustering dengan algoritmanya Q-means. Jadi di tahap ini dicoba untuk mengelompokkan makanan Indonesia ini berdasarkan kandungan gizinya menggunakan K-means. Yang digunakan fiturnya itu ada beberapa makro dan juga mikronya. Yang pertama di sini mengimport library yang dibutuhkan lah ya. Lalu di sini lakukan konversi untuk agar tidak adanya bias yang terlalu tinggi ya. Di sini dilakukan konversi. Lalu di sini dilakukan looping ya, nomor kolomnya. Lalu di namanya itu di rename. Nah, di sini kita memilih fitur yang akan dilakukan clustering. Di sini ada energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, lemak bayi, kolesterol, vitamin, dan juga ada sedikit mineral, 1 mineral. Nah, ini dilakukan standarisasi data biar skalanya itu sama. Nah, karena jumlah klaster ini belum diketahui, maka di sini saya menggunakan metode namanya elbow method untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Oke, di sini saya melakukan yang namanya elbow method untuk menentukan jumlah klaster yang akan dilakukan. Di sini di kolom horizontal ini ada jumlah klaster yang kita tentukan. Di sini tadi ada 11. Lalu di sumbu vertikal ini ada jumlah inersia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penurunan inersia dari K1 sampai K3 itu sangat tinggi ya. Lalu selanjutnya dari K3, K4, K5 ini penurunannya sudah tidak terlalu tinggi, yang dimana di sini biasanya kita ambil untuk menentukan klaster yang kita gunakan. Lalu selanjutnya di sini saya melakukan visualisasi ya menggunakan PCA. Sini bisa kita lihat langsung saja ke outputnya. Di sini untuk clustering dari K3-nya bisa kita lihat bahwa data ini berkelompok ya, walaupun ada beberapa juga yang mencar. Lalu di sini ada K4 dan di sini ada K5-nya. Nah, karena saya bingung untuk menentukan K berapa yang digunakan, di sini saya melakukan yang namanya evaluasi ya. Di sini menggunakan ada silhouette score, Davis-Baldwin, dan juga ada Chalinsky-Harabas. Jadi kita cek lagi nih siapa itu yang K berapa yang paling baik untuk dilakukan proses selanjutnya. Disinilah hasilnya keluar nih. Di bagian silhouette score-nya, di sini yang paling tinggi itu ada di K3. Nah, di silhouette score ini dia nilai yang semakin tinggi itu semakin baik. Lalu di bagian Davis-Baldwin ini sama K3-nya itu yang tinggi dan juga K5-nya yang rendah. Nah, kalau di Davis-Baldwin ini dia semakin rendah semakin baik gitu. Nah, lalu
di bagian Chalinsky ini dia nilai tertingginya ada di K5 dan terendahnya ada di K4. Dan kalau di Chalinsky Harabas ini dia semakin tinggi itu semakin baik. Jadi kesimpulannya dari perbandingan ini, kalau K3 itu dia unggul di siluetnya, klasternya lebih jelas pemisahannya. Kalau untuk K5 itu dia lebih kompak dan dia bervariasi antar klasternya. Nah, untuk K4 sendiri dia ini kalah di semua sisi dibandingkan dengan K5, K3 dan K5. Selanjutnya di sini saya melakukan ringkasan per klaster. Jadi per klaster itu ditampilkan nutrisinya. Di sini ada K3, lalu K4 dan K5. Lalu di sini saya juga melakukan heat map per klasternya, tapi di sini mungkin kita akan fokus ke K5-nya aja karena dari hasil evaluasi tadi K5 menunjukkan bahwa ini yang paling direkomendasikan. Di bagian klaster 0 di sini kita lihat bahwa energinya 215, proteinnya tinggi di 25,99 gram, kolesterolnya tinggi. Ini mengindikasikan bahwa makanan di klaster 0 ini dia itu proteinnya mengandung protein tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Bisa saja ini mungkin berisi telur-teluran, intinya makanan yang tinggi protein. Lalu di bagian klaster 1 energinya tinggi ya, sekitar 367 gram, dan juga di bagian karbohidratnya dia tinggi. Ini mengindikasikan bahwa makanan di klaster 1 ini dia makanan karbohidrat utama. Nah, lalu di klaster kedua energinya cukup dikit ya, sekitar 87 kalori. Nah, ini mengindikasikan mungkin bahwa di klaster kedua ini makanan olahan ringan atau snacks gitu. Lalu di klaster ketiga di sini energinya sangat tinggi, sekitar 534 kalori, dan juga karbohidratnya tinggi ya. Ini mengindikasikan bahwa makanan di klaster 3 ini dia tinggi, padat energinya. Mungkin olahan seperti kacang-kacangan dan lain-lainnya. Lalu di klaster keempat ini energinya juga cukup tinggi di 323 kalori, dan dia mengandung vitamin dan mineral yang tinggi ya. Ini mungkin mengindikasikan seratnya juga tinggi, dan ini memungkinkan bahwa makanan di klaster keempat ini itu makanan sayuran dan juga sayur vegetarian yang mana tinggi akan vitaminnya. Di sini saya tampilkan juga menu makanan di klaster kelima ya. Ini bisa kita lihat di klaster ke 0 tuh makanannya didominasi oleh protein ya, telur, lalu ada daging, dan juga ada sedikit olahan protein dari nabati. Di klaster 1 itu berisi karbohidrat semua nih, ada tepung, beras, dan juga beras merah dan lain-lain ya. Di klaster kedua ini makanan olahan, mungkin ada adonan tepung, bihun goreng. Nah, itulah ringkasan dari makanan per klasternya. Di sini saya akan langsung ke bagian ringkasannya ya. Jadi analisis clustering dengan Cummins ini dilakukan untuk mengelompokkan makanan Indonesia berdasarkan profil nutrisinya. Di sini saya membandingkan ada klaster K3, K4 dan K5 sesuai indikasi metode Elbow Method. Nah, di klaster K3 itu pembagiannya untuk klaster 0 tuh ditandai dengan kandungan energi lemak, klaster satunya biji-bijian dan sayuran. Lalu di klaster keduanya itu
sumber karbohidrat utama. Lalu di clustering 4, K4 itu cluster 0-nya itu sumber protein hewani, ada telur dan lain-lainnya mungkin. Di cluster 1 itu sumber karbohidrat pokok, seperti tadi ada beras, lalu ubi-ubian mungkin. Lalu di cluster keduanya ini makanan olahan yang rendah energi, mungkin seperti tadi di cluster 5 itu mirip kan ya, olahan sederhana. Lalu di cluster ketiganya dia makanannya yang akan kaya vitamin dan mineral, dia ada kacang dan buah, mirip seperti di cluster keempatnya K5. Nah, jadi setelah melakukan perbandingan tadi, K3 ini berisi pemisahan makronutrien utama. Dia masih kasar memisahkannya. Lalu di cluster keempat dia menambahkan cluster khusus ya, berisi vitamin dan mineral. Nah, di cluster kelima ini, K5, ini yang paling optimal karena dia terbukti dengan tadi kita lakukannya Davis, Buldin, dan juga Chalimsky Harabas itu interpretasi nutrisinya itu lebih detail. Dan karena itu oleh itu maka K5 ini direkomendasikan sebagai jumlah cluster yang paling informatif untuk memahami pola nutrisi makanan Indonesia pada dataset ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada intinya video ini itu intinya membahas dan juga mengidentifikasi kelompok makanan tadi yang setelah dilakukan pengelompokan menggunakan clustering dengan metode elbow method, itu menunjukkan bahwa K5 itu yang paling efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.